Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dengan FA Production, akan mempelajari materi statistika, ya, untuk matematika wajib kelas 12, dan yang akan kita pelajari adalah rataan hitung atau min, ya. Jadi kita bahas bersama apa sih sebenarnya nilai rata-rata, min atau rataan hitung itu, ya. Oke. Jadi rataan hitung itu biasa disingkat dengan rataan. Ada data tunggal, ya, misalkan data tunggal itu x1, x2, x3, titik-titik, xn, gitu ya. Karena kita kan nggak tahu datanya seberapa banyak, jadi ini adalah simbolisnya. Dengan definisinya untuk rata-rata atau rumusnya itu adalah seperti ini, teman-teman, ya. Jadi X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi dengan N. Nah, rumus ini bisa juga disingkat dengan, ya, notasi sigma, yaitu sigma Xi, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi sigma itu penjumlahan, ya, sama artinya dengan penjumlahan. Jadi kalau ada sigma Xi berarti mulai dari I-nya 1, maka X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan titik-titik sampai dengan Xn. Jadi ini rumus singkatnya dalam bentuk notasi sigma dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya datum, ya. Oke. Ada juga data yang dalam bentuk kelompok, teman-teman. Jadi data itu nggak cuma data tunggal. Apa sih bedanya data tunggal dengan kelompok? Nanti kita cek di contoh soalnya, ya. Kemudian untuk rataan data kelompok itu rumusnya seperti ini, yaitu X bar, ya, masih sama menggunakan notasi X bar menandakan rata-rata. Rumusnya adalah sigma Fi kali Xi. Nah, bedanya di sini, ya. Ada Fi itu apa maksudnya? Fi itu adalah frekuensi, ya. Karena data berkelompok itu punya frekuensi nantinya, dimana I-nya dari 1 sampai N. Berarti nanti kalau F1 kali X1, ya, gitu, ya, pasang-pasangan. F2 kali X2, tapi nanti ditambah-tambah, ya. Ditambah F3 kali X3, ditambah titik-titik, ditambah sampai Fn kali Xn, ya. Dibagi dengan sigma Fi, ya. Ini maaf, ini maksudnya adalah sigma Fi. I-nya mulai dari 1 sampai N juga. Berarti nanti frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3 dan seterusnya sampai frekuensi terakhir. Oke, langsung saja, pasti sudah tidak sabar masuk ke contoh soal. Ya, saya punya contoh soal yang pertama ini, ya. Ini katakan yang pertama adalah data tunggal bentuknya, teman-teman. Tentukan rataan dari data berikut ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang ini, ya, apakah harus diurutkan dulu atau tidak? Mungkin ada yang punya pertanyaan seperti itu. Apakah harus diurutkan dulu apa tidak? Untuk rata-rata, untuk mencari nilai rata-rata, kita tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu. Cuma nanti kalau teman-teman mencari median, itu harus diurutkan dulu dari data terkecil sampai terbesar. Tapi kalau untuk rata-rata tidak perlu diurutkan, toh juga tidak masalah seperti itu, ya. Tidak berpengaruh dengan hasilnya. Oke, sekarang kita cari nilai rata-rata dari data berikut ini. Nah, kalau data itu keseluruhan, ya. Kalau datum itu berarti satu-satu, kayak 60, 75 itu datum, ya. Oke, teman-teman, kita langsung cari saja X barnya atau nilai rata-ratanya, ya. Tadi kan rumusnya X1 ditambah X2, berarti X1-nya kita ambil 60, gitu, ya. Ditambah dengan X2-nya 75, ditambah 62, ditambah 87, ditambah 65, ditambah 83, dibagi N. N-nya berapa, teman-teman? Tinggal kita hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata N ada 6, maka bawahnya juga 6. Ini hasilnya sama dengan, kalau kita jumlah terus, akan menghasilkan 432 dibagi dengan 6.
maka hasilnya adalah 72. Jadi rataan atau nilai rata-ratanya adalah 7. Oke, pasti bisa ya teman-teman semua. Nah, sekarang soalnya adalah ini, teman-teman. Data kelompok kalau sekarang ya. Oke. Kalau tadi data tunggal, sekarang kita masuk ke data kelompok. Ini data kelompok. Inti soalnya juga sama ya. Diminta mencari rataan atau nilai rata-ratanya. Nah, bagaimana mencari nilai rata-ratanya? Untuk data kelompok tadi rumusnya adalah apa teman-teman? Masih ingat? X bar sama dengan jumlah dari FI kali dengan XI dibagi dengan jumlah FI ya. Berarti kita cari dulu nih XI-nya ya. Dimana intervalnya itu kan ini teman-teman ya. Kelas intervalnya 21 sampai 25 ya. Apakah XI-nya 21 atau 25? Yang mana ya? Kan di sini ada 21, 23, 24, 25. Maka kita tentukan XI-nya dulu teman-teman. Nah, XI itu adalah data yang di tengah-tengah ya. Berarti kalau angkanya 21, 22, 23, 24, 25, 21, 22, 23, 24, 25, maka tengah-tengahnya adalah 23 sehingga XI nilainya adalah 23 seperti itu ya. Gampang ya teman-teman. 26 sampai 30 ya, berarti XI-nya 26, 27, 28, 29, 30. Ternyata yang di tengah-tengah 28 seperti itu. Ya, ini gampangannya tinggal tambah 2 terus ya. Karena 23 itu kan 21 tambah 2, 28 itu kan 26 tambah 2. Berarti yang ini adalah 33, yang ini adalah 38, yang ini adalah 43, dan yang ini adalah 48. Nah, XI-nya sudah ketemu teman-teman. Sekarang ya di rumusnya itu kan kita disuruh menjumlahkan FI kali XI. Berarti kita cari dulu FI kali XI-nya berpasang-pasangan. Jadi F itu frekuensi ya, sama saja. Berarti FI kali XI ya, FI kali XI adalah ini 23 kali dengan 2 ya. Berapa teman-teman? 23 dikali dengan 2 ya. 23 kali 2 hasilnya adalah 46 untuk FI kali XI. Kemudian 28 kali 8 adalah 224. 33 kali 9 297. Kemudian 38 kali 6 228. 43 kali 3 129 dan 48 kali 2 96. Nah, kalau sudah, karena sigma itu kan penjumlahan, sama saja dengan penjumlahan ya teman-teman. Jadi semuanya kita total atau kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, ternyata diperoleh jumlahnya adalah 1020. Nah, ini jumlah dari FI kali XI. Terus kalau sigma F-nya, sigma F itu berarti jumlah dari semua frekuensinya. Kalau kita jumlahkan ternyata hasilnya adalah di sini 30, teman-teman. Maka ya, untuk rumus X bar ya, data kelompok sigma FI kali XI-nya jumlahnya tadi 1020 dibagi dengan jumlah dari frekuensinya adalah kalau kita jumlah 2 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2 akan ketemu 30 seperti ini. Sama dengan ya 34. Nah, begini caranya ya. Jadi teman-teman pasti bisa ya mencari rata-rata saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.